Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi hari ini, di pagi yang cerah, mudah-mudahan hari ini kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita genetika ternak. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu penurunan sifat terkait seks. Ya. Penurunan sifat terkait seks. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana penentuan jenis kelamin atau seks pada manusia maupun pada hewan. Nah, telah diberi contoh kasus pada lalat buah Drosophila melanogester yang mana penentuan jenis kelamin itu menggunakan stem XO ya. Sedangkan pada manusia itu menggunakan stem XY. Nah, jenis kelamin laki-laki itu dibawa oleh kromosom Y, sedangkan jenis kelamin perempuan itu dibawa oleh kromosom X. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan penurunan sifat. Jadi bagaimana sifat induk itu bisa menurun kepada anaknya. Nah, ada beberapa ungkapan yang sering kita dengar bahwa seseorang yang punya bakat menyanyi itu ketika dia menikah dan memiliki anak, itu pasti ada salah satu anaknya yang punya bakat menyanyi. Atau seorang pesepak bola profesional, dia memiliki skill di atas rata-rata, skill bermain bola yang bagus. Ketika dia menikah, berkeluarga, punya anak, ada di antara anaknya yang punya bakat bermain bola. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu memang betul, ada betulnya. Nah, jadi ada beberapa sifat yang memang diturunkan langsung melalui kromosom. Jadi ada faktor keturunan yang disebut dengan hereditas, yaitu diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, walaupun tidak secara mutlak bahwa kemampuan seseorang itu diturunkan dari orang tuanya. Nah, ada hasil eksperimen menemukan bahwa ada faktor lingkungan ya, atau faktor eksternal yang dapat mengubah cara kerja gen. Nah, jadi walaupun secara genetik mungkin dia berasal dari keturunan yang pandai, yang cerdas. Nah, tapi ada faktor eksternal atau faktor lingkungan yang menahan sifat tersebut sehingga tidak muncul. Nah, atau malah menstimulus sifat pintar dari seorang anak sehingga lebih tampak. Nah, ini juga banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, penurunan sifat yang terkait seks ini ada tiga sifat ya. Yang pertama adalah sex influence, sifat yang dipengaruhi oleh seks. Kemudian ada sex limited, sifat yang dibatasi oleh salah satu seks tertentu atau jenis kelamin tertentu. Yang ketiga adalah sex linked atau third sex. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu penjabaran dari penurunan sifat dari ketiga macam kondisi tersebut.
Yang pertama adalah sex influence. Sifat yang dipengaruhi oleh seks atau jenis kelamin. Nah, jadi ada beberapa sifat keturunan yang nampak pada kedua macam jenis kelamin, baik jantan maupun betina, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi pada salah satu jenis kelamin, salah satu seks jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan seks yang lainnya. Hal ini terjadi karena gen-gen autosom yang ekspresinya dipengaruhi oleh seks. Nah, sebagai contoh, yang termasuk sex influence, misalkan kasus bibir sumbing, kepala botak, celah bibir dan langit-langit, juga gangguan mental atau genetik, itu lebih sering dijumpai, lebih banyak dijumpai pada pria. Ya. Nah, dan demikian bisa kita katakan bahwa penyakit bibir sumbing, kepala botak, celah bibir, dan langit-langit, nah itu terkait oleh seks jantan. Nah, walaupun ada beberapa kasus khusus tertentu yang juga terdapat pada betina, tapi yang umum yang yang banyak terjadi itu pada pria sehingga dikatakan bahwa penyakit tersebut itu terpaut pada seks jantan bagi kelamin jantan. Nah, gen ini yang disebut dengan sex influence gen, ya. Nah, gen yang dominan yang memperlakukan pengaruh pada semua jenis, tapi pada gen-gen tertentu yang dipengaruhi jenis kelamin. Gen dominan akan memperlihatkan pengaruhnya pada individu jantan dan betina. Banyak contoh sifat keturunan yang ditentukan oleh gen autosom, ekspresinya dipengaruhi oleh seks atau jenis kelamin. Sifatnya tampak pada kedua macam seks, tapi lebih dominan ekspresinya itu muncul pada salah satu seks. Nah, sebenarnya tadi contohnya, bibir sumbing, kepala botak ini lebih banyak dijumpai pada pria, walaupun pada kasus tertentu pada betina juga kita temukan, tapi yang dominan pada pria. Nah, sebaliknya pada perempuan itu ada beberapa penyakit yang banyak dialami oleh perempuan tapi tidak dialami oleh pria. Contohnya adalah penyakit autoimun. Nah, ini yang disebut dengan sex influence. Ya, jadi gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jadi ada kelainan-kelainan tertentu atau penyakit-penyakit tertentu itu yang hanya nampak, hanya muncul itu pada jenis kelamin tertentu. Nah, ada beberapa contoh yang akan kita bahas nanti. Beberapa contoh kasus atau kelainan atau penyakit yang dipengaruhi oleh seks atau sex influence. Sifat-sifat yang dipengaruhi oleh seks atau jenis kelamin. Contoh yang pertama adalah kepala botak. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa kepala botak ini bukan akibat penyakit atau kekurangan gizi dalam makanan. Nah, kita tahu bahwa misalkan di luar negeri atau bahkan di negeri kita sendiri, orang-orang kaya, profesor-profesor yang tampak kepalanya botak itu bukan karena kekurangan gizi. Nah, dari segi fasilitas hidup mereka sudah terpenuhi. Nah, tapi kenapa tetap botak? Nah, bukan pula karena ada penyakit sehingga kepala menjadi botak. Lain halnya kalau kita bicara kemoterapi ya, orang yang terkena kanker dalam terapi penyembuhan itu biasanya kepalanya rontok semua. Nah, itu bukan botak tapi rontok. Tapi botak ini dia kondisi orangnya itu sehat, tidak ada masalah. Nah, tapi kepalanya botak. Ternyata memang kepala botak ini itu merupakan sifat yang diturunkan oleh orang tuanya. Jadi dia adalah benar-benar keturunan. Nah,
Nah, ini contoh yang pertama, kepala botak. Nah, walaupun lazimnya kepala botak terdapat pada laki-laki, namun sekali-kali dapat terlihat perempuan yang memiliki kepala botak. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi, sifat kepala botak ini dia dominan muncul pada jenis kelamin laki-laki atau jantan, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga muncul pada jenis kelamin betina atau perempuan, walaupun kejadiannya jarang atau resesif ya. Jadi jarang. Yang dominan itu pada jantan atau laki-laki. Nah, kepala botak itu sendiri biasanya baru terlihat setelah orang berusia 30 tahun. Di waktu kanak-kanak atau remaja masih berambut normal. Nah, jadi sifat botak ini baru muncul ketika berumur 30 tahun ke atas. Pada awalnya kepala botak itu dikira disebabkan oleh gen yang terangkai oleh kelamin, seperti pada kasus buta warna. Tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa seorang ayah yang mempunyai kepala botak dapat mewariskannya secara langsung pada anak laki-lakinya. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi apabila gen yang menyebabkan terdapat dalam kromosom X. Andai kata gen itu terdapat dalam kromosom Y, maka dugaan itu pun tidak dapat dibenarkan. Mengingat bahwa ada perempuan yang berkepala botak. Nah, kita melihat kembali pelajaran materi sebelumnya bahwa jenis kelamin betina itu dibawa oleh kromosom X, sedangkan jenis kelamin jantan atau laki-laki dibawa oleh kromosom Y. Ya. Nah, untuk mengetahui dengan pasti apa sebetulnya yang menyebabkan sifat kepala botak ini dominan turun kepada anak laki-laki. Nah, kita bisa melihat genetiknya, ya. Jika gen B besar menentukan kepala botak dan alelnya resesif B kecil menentukan kepala berambut normal, maka pengaruh jenis kelamin itu demikian rupa. Sehingga gen B besar dominan pada laki-laki, tetapi resesif pada perempuan bila heterozigot. Ekspresi gennya sebagai berikut. Nah, ini genotipnya ada B besar B kecil, B besar B kecil. Kalau pada laki-laki B besar, maka fenotipnya dia akan botak. Nah, kalau pada perempuan begitu pula. Kalau B besar genotipnya maka perempuan itu botak. Nah, kalau B besar B kecil, laki-laki botak, perempuan tidak botak. Kalau B besar B kecil pada laki-laki tidak botak, sedangkan pada perempuan tidak botak. Oh, maaf, ini B kecil ini maksudnya. B kecil tidak botak, kalau laki-laki pada perempuan juga tidak botak. Jadi ekspresi kepala botak kalau pada laki-laki itu nampak ketika B besar terdapat gen B besar pada genotipnya. Ya, baik itu homozigot B besar atau heterozigot B besar B kecil. Kalau pada laki-laki, ini tetap fenotipnya adalah botak. Tapi tidak demikian pada perempuan. Nah, pada perempuan ini ekspresi gen botak itu hanya muncul ketika genotipnya adalah B besar atau dominan, ya. Sedangkan pada B besar jadi ekspresi gen botak pada laki-laki itu akan muncul ketika genotipnya terdapat alel B besar, ya, gen B besar. Baik dia pada posisi homozigot B besar ataupun pada posisi heterozigot B besar B kecil. Nah, itu kalau pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan baru muncul ekspresi gen botak itu ketika genotipnya B besar B besar. Jadi, jika seorang laki-laki berkepala botak kawin dengan seorang perempuan berkepala tidak botak,
keduanya homozigot, berarti yang botak B besar, yang tidak botak B kecil, B kecil. Maka semua anak laki-laki akan botak. Sedangkan semua anak perempuan tidak botak. Nah, simulasinya seperti ini. Jadi bila parentalnya B kecil betina dikawinkan dengan jantan B besar, maka hasilnya adalah F1-nya filial 1 keturunan pertama itu B besar B kecil genotipnya. Nah, kalau jantan berarti dia botak. Kalau betina dia tidak botak. Nah, ini pada kasus kepala botak. Jadi sekarang kita bisa memahami jadi sifat kepala botak itu kenapa lebih banyak turun atau diturunkan pada laki-laki. Nah, karena memang genotip yang mengekspresikan sifat botak pada laki-laki, nah itu lebih dominan, ya. B besar, B kecil. Dia akan menghasilkan botak. Yang pada perempuan, dia B besar baru mengekspresikan botak. Sedangkan apabila genotipnya B besar, B kecil, ataupun B kecil, maka fenotipnya kalau pada betina atau perempuan itu tidak botak. Nah, ini yang disebut dengan sex influence, ya, sifat yang diturunkan yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jadi sifat itu ada pada masing-masing kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, jantan maupun betina, tetapi ada jenis kelamin yang tertentu yang lebih dominan. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua pada kasus sex influence ini. Pada kasus panjang jari telunjuk. Apabila kita meletakkan tangan pada suatu alas di mana terdapat sebuah garis mendatar, nah, sehingga sedemikian rupa saya ujung jari manis, menyentuh garis tersebut, menyentuh jari, tahu jari manis ya, yang paling gede itu yang jempol. Nah, ini jari ibu namanya. Yang kedua itu jari telunjuk, yang ketiga jari tengah, yang keempat jari manis, yang paling kecil itu jari kelingking. Nah, panjang jari telunjuk ini berbeda-beda pada setiap orang. Nah, apabila kita meletakkan tangan kita pada suatu alas di mana dapat sebuah garis mendatar, garis lurus, kemudian kita sentuhkan ujung jari manis pada garis tersebut, maka kita akan mengetahui apakah jari telunjuk kita lebih pendek atau lebih panjang daripada jari manis. Ya, pada kebanyakan orang, ujung jari telunjuk tidak akan mencapai garis itu. Berarti bahwa jari telunjuk orang itu lebih pendek dari jari manis. Nah, ternyata jari telunjuk pendek itu disebabkan oleh gen yang dominan pada laki-laki, tetapi resesif pada perempuan. Nah, jadi selain kepala botak, ternyata panjang jari telunjuk pendek, itu juga diekspresikan lebih banyak, lebih dominan pada laki-laki. Nah, bisa kita buktikan. Nah, ekspresinya adalah sebagai berikut. Kalau genotipnya T besar, maka pada laki-laki akan diekspresikan sebagai telunjuk pendek. Pada perempuan juga demikian, telunjuk pendek. Nah, apabila genotipnya T besar, T kecil, pada laki-laki diekspresikan sebagai telunjuk pendek, sedangkan pada perempuan telunjuk panjang. Nah, kalau T kecil, maka pada laki-laki ini T kecil yang salah. T kecil, maka laki-laki telunjuk panjang, perempuan juga telunjuk panjang. Nah, ini hampir sama, ini sama dengan kasus kepala botak. Jadi ekspresi telunjuk pendek ini lebih dominan pada laki-laki karena genotipnya lebih banyak ya. T besar maupun T besar T kecil dia akan mengekspresikan telunjuk pendek. Tapi kalau pada perempuan
tunjuk pendek itu hanya diekspresikan oleh genotip T besar T besar. Ya. Nah, perbandingannya 2:1. Artinya laki-laki dia lebih dominan. Nah, sehingga pewarisan apabila laki-laki telunjuk pendek yang homozigot dia menikah dengan perempuan telunjuk panjang homozigot juga kecil-kecil, maka bisa dipastikan anak turunannya F1-nya. Nah, kalau dia laki-laki maka telunjuknya pendek, kalau dia perempuan maka telunjuknya panjang. Nah, jadi pewarisan sifat telunjuk pendek ini sama dengan pewarisan sifat pada kepala berambut botak. Nah, ini sifat kedua yang dipengaruhi oleh kelamin, sex influence. Sedangkan sifat yang ketiga yang juga dipengaruhi oleh sex influence itu adalah warna mahagoni pada sapi Ayrshire. Ya. Warna mahagoni. Kemudian sifat bertanduk pada domba dan sifat berjambang pada kambing. Nah, jadi pada domba tanduk itu muncul pada jantan, ya. Nah, sedang pada betina tidak muncul, walaupun itu tadi pernah muncul juga pada betina, tapi kejadian jarang teresesif. Nah, kemudian kambing ada jambang atau jenggot. Ini juga dominan pada kambing jantan. Nah, ada kambing betina ini resesif. Nah, inilah sifat-sifat yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, jadi secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa sex influence itu adalah sifat yang dipengaruhi oleh salah satu jenis kelamin atau dia muncul pada kedua jenis kelamin tapi dominan hanya pada salah satu kelamin. Contohnya tadi kepala botak, telunjuk pendek, warna mahogani pada sapi Ayrshire, setelah bertanduk pada domba. Kemudian kita lanjutkan untuk penurunan sifat yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, yang kedua adalah sex limited. Sex limited, namanya udah limited, terbatas atau dibatasi. Jadi sifat yang dibatasi oleh jenis kelamin. Atau dengan kata lain, sex limited adalah sifat yang hanya tampak pada jenis kelamin tertentu. Apa contohnya? Yang pertama adalah pembentukan payudara dan ovum, serta kemampuan menghasilkan sel telur. Itu hanya tampak pada perempuan atau betina. Ya. Yang kedua, pembentukan kumis, prostat, dan testes serta kemampuan untuk membentuk spermatozoa itu hanya muncul pada laki-laki atau jantan. Yang ketiga, gen pengatur sifat kelamin sekunder. Hal ini hanya tampak pada jenis kelamin tertentu. Sifat kelamin sekunder pada pria misalkan ada kumis, jakun, suara besar. Sedangkan sifat kelamin sekunder pada wanita antara lain kulit halus, pinggul besar, dan suara tinggi. Nah, ini alamiahnya, naturalnya, ya. Sunnatullahnya seperti ini. Jadi sifat payudara pada wanita, ovum, menghasilkan sel telur, nah itu hanya ada pada betina atau perempuan. Secara normal demikian. Nah, makanya kalau ada kasus misalkan pria yang memiliki suara yang halus, pinggul yang besar, kulit halus, kemudian memiliki payudara, nah itu perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah benar dia
perempuan atau dia yang merubah dirinya menjadi perempuan. Nah, tapi secara sifat alamiah sunatullahnya ya kalau perempuan itu memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi. Nah, jadi jelas ya pembatas antara laki-laki dan perempuan. Nah ini yang harus dipahami dan harus disyukuri juga ya. Jadi uh, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu semuanya ada maksud dan tujuan. Ya, laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, makanya ketika ada kelainan sifat, nah, ada laki-laki yang ke punya sifat kemayu, atau bahasa kita bencong, atau ada wanita yang sifat kelaki-lakian ya, atau tomboy. Nah ini perlu dipahami, perlu uh, perlu dikaji lebih lanjut ya. Nah ini berkaitan dengan sex limiter. Nah itu pada manusia. Kalau pada hewan dan tumbuh-tumbuhan dikenal juga peristiwa yang menunjukkan ekspresi gen dibatasi oleh seks. Contohnya adalah warna pada sayap kupu-kupu semanggi. Kupu-kupu jantan itu selalu berwarna kuning. Nah, ini juga bisa sebagai penanda, penciri. Kalau pada manusia kan jelas mana laki-laki mana perempuan. Bahkan pada ternak ruminansia juga jelas mana sapi jantan mana sapi betina. Nah, tapi pada hewan-hewan kecil seperti kupu-kupu, ini kan agak sulit kita menentukan atau membedakan mana jantan mana betina. Nah, jadi sex limited ini berguna untuk menentukan jenis kelamin pada kasus seperti ini. Nah, pada kasus kupu-kupu semanggi itu kupu-kupu jantan itu dicirikan dengan warna sayap kuning. Itu selalu ya, karena dia genetik diturunkan. Tapi yang betina itu bisa berwarna putih, bisa berwarna kuning. Ya. Warna putih dominan, tapi hanya memperlihatkan diri pada kupu-kupu betina. Jika P besar merupakan gen untuk warna putih, sedangkan P kecil untuk warna kuning, maka ekspresi gen yang dibatasi oleh seks itu sebagai berikut. Nah, genotip P besar ini akan mengekspresikan kalau pada jantan kuning, yang pada betina putih. Sedangkan P besar P kecil pada jantan itu mengekspresikan warna kuning pada sayapnya. Dan pada betina warna putih. Sedangkan P kecil nah, jantan kuning, betina kuning. Ya. Nah, jadi apapun ekspresi genotipnya, nah, pada jantan ekspresi fenotipnya itu tetap kuning, ya tetap kuning. Nah, yang pada betina, nah, kuning itu hanya diekspresikan apabila genotipnya P kecil P kecil. Nah, apabila genotipnya P besar atau P besar P kecil, maka warna sayapnya adalah putih. Nah ini kasus ini menunjukkan bahwa warna putih pada sayap kupu-kupu itu hanya terbatas muncul pada jenis kelamin betina. Nah ini sebenarnya limited.
Jadi sifat itu muncul pada jenis kelamin tertentu, tidak pada semua jenis kelamin. Dan yang terakhir, penurunan sifat yang dipengaruhi oleh seks atau jenis kelamin ini adalah ada sex link, ya, atau pautan seks, terpaut seks atau jenis kelamin. Nah, ada beberapa contoh. Pertama, gen yang terdapat pada kromosom X disebabkan oleh gen resesif, bisa juga disebabkan oleh gen dominan. Nah, yang disebabkan oleh gen resesif contohnya adalah tautan seks pada Drosophila melanogaster. Contohnya lalat mata merah dan mata putih. Kemudian tautan seks pada manusia, ya. XX itu diekspresikan sebagai wanita, dengan XY itu sebagai laki-laki, itu pada manusia. Nah, kita coba bahas satu persatu tautan seks pada Drosophila. Peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan antara sifat keturunan dan sifat kelamin telah diketahui sejak 600 sebelum Masehi. Misalnya, peristiwa darah sukar membeku pada luka yang diderita anak laki-laki. Morgan mengawinkan lalat jantan berwarna putih, bermata putih, dengan lalat betina normal atau bermata merah. Berdasarkan percobaan Morgan membuat hipotesis berikut. Faktor warna merah pada mata, dominan terhadap warna putih. Gen resesif yang menentukan warna merah putih hanya membedakan pengaruhnya pada lalat jantan. Dan yang kedua, hipotesis yang kedua, gen yang menentukan warna mata Drosophila tertaut pada kromosom X. Selanjutnya, Morgan menyatakan bahwa gen yang terdapat pada kromosom seks X disebut tertaut seks. Dari penelitian didapatkan 20 macam gen tertaut kromosom X pada lalat Drosophila. Kemudian tautan seks pada manusia. Ada sekitar 150 sifat menurun pada manusia yang kemungkinan besar disebabkan oleh gen-gen tertaut X. Misalnya buta warna, hemofilia, dan anandrosia. Yang pertama buta warna. Ada dua macam buta warna. Yang pertama buta warna total dan buta warna merah hijau atau sebagian. Ya, penderita buta warna total itu hanya dapat melihat warna hitam dan putih. Ya, hitam putih. Nah, buta warna disebabkan oleh gen resesif G kecil, B kecil. Dari kata colorblind. Ya, yang tertaut kromosom X. Apabila gen resesif berpasangan dengan kromosom X tidak menyebabkan buta warna. Tetapi individu yang bersangkutan membawa sifat buta warna atau carrier. Apabila gen resesif berpasangan dengan kromosom Y, apabila gen resesif CB, colorblind, berpasangan dengan kromosom Y akan menyebabkan pria buta warna. Nah, ini tertaut, ya, tertaut. Jadi apabila ada sifat dari satu sifat resesif dapat buta warna, kalau dia tertaut pada kromosom X, dia tetap normal, tidak buta warna, tapi dia carrier. Jadi kalau pada Y, kromosom Y, maka dia buta warna. Nah, dan buta warna ini turunan ya, tidak bisa disembuhkan. Makanya ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan pekerjanya itu tidak boleh buta warna. Kan biasa kalau tes wawancara tes masuk kerja itu ada tes buta warna ya. Karena ada beberapa pekerjaan yang memang dia harus mampu membedakan warna, kalau tidak akan fatal. Misalkan orang yang kerja di pabrik kimia, kerja di electricity ya, perusahaan listrik, itu kan kode-kode, biasanya kode-kode resistor,
ada hambatan, itu ditandai dengan warna yang berbeda. Nah, makanya nggak boleh buta warna. Baik, kasus yang kedua adalah hemofilia, suatu penyakit menurun yang mengakibatkan darah sukar membeku. Nah, jika orang normal mengalami luka, biasanya darah akan segera membeku pada waktu 5-7 menit. Tetapi pada penderita hemofilia, darahnya baru akan membeku antara 50 sampai 2 jam. Sehingga dapat mengakibatkan kematian karena kehabisan darah. Nah, ini juga masuk penyakit turunan ya, hemofilia. Yang ketiga ada anandasia, kelainan menurun setelah resesi pada kromosom X. Penderita anandasia tidak pernah memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga gigi tidak akan tumbuh. Dan ini sering dijumpai pada pria. Alel A besar menentukan orang yang begitu normal, alel resesif atau A kecil menentukan orang yang anandasia. Nah, berikutnya sex link yang disebabkan oleh gen dominan. Ya, contohnya adalah gigi coklat dan mudah rusak karena kurang mel. Kelainan disebabkan oleh gen dominan B besar yang terdapat pada kromosom X. Alelnya resesif B menentukan gigi normal. Ciri khas dari pewarisan gen yang terdapat pada kromosom X adalah pewarisan silang atau cross inheritance. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mengerti. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian, silakan diisi kuisnya. Kita sediakan kuis untuk bisa dikerjakan. Nah, demikian nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan chat di grup sehingga nanti bisa kita jawab, bisa diketahui sama yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.